Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ia bukan sekedar kekuatan atau energi, melainkan pribadi ilahi yang hidup dan aktif bekerja dalam kehidupan setiap orang percaya. Banyak orang Kristen tahu tentang Allah dan Yesus, tetapi seringkali kurang memahami siapa Roh Kudus dan bagaimana ia bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, peran Roh Kudus sangat penting dalam membimbing, menguatkan, dan membentuk kita menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus. Yang pertama, Roh Kudus berperan sebagai penolong dan penghibur. Dalam Yohanes bab 14 ayat 16, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa ia akan meminta kepada Bapa agar memberikan seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, yang akan menyertai mereka selama-lamanya. Roh Kudus hadir untuk menguatkan hati orang percaya dalam masa-masa sulit, memberikan penghiburan saat kita mengalami pergumulan, dan menyertai kita setiap waktu. Ketika kita merasa sendiri atau kehilangan arah, Roh Kudus mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah benar-benar sendiri. Yang kedua, Roh Kudus memimpin dan membimbing orang percaya dalam kebenaran. Yohanes bab 16 ayat 13 berkata bahwa ketika Roh Kudus datang, ia akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Dalam kehidupan ini, kita sering dihadapkan pada pilihan dan kebingungan. Roh Kudus menolong kita membedakan mana yang benar dan salah, bukan hanya berdasarkan logika manusia, tetapi berdasarkan Tuhan. Ia memberi hikmat dan pengetahuan yang melampaui pemikiran manusia agar kita hidup sesuai kehendak Allah. Yang ketiga, Roh Kudus bekerja dalam proses pengudusan. Ia memurnikan hati dan pikiran kita, mengubah karakter kita menjadi serupa dengan Kristus. Buah roh seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri adalah bukti nyata bahwa Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Perubahan ini bukan terjadi secara instan, tetapi melalui proses yang terus-menerus seiring kita berjalan bersamanya setiap hari. Yang keempat, Roh Kudus memberikan karunia rohani kepada setiap orang percaya untuk membangun tubuh Kristus. Dalam 1 Korintus bab 12, Paulus menjelaskan bahwa Roh Kudus memberikan berbagai karunia seperti mengajar, bernubuat, menyembuhkan, dan lain-lain. Karunia ini bukan untuk meninggikan diri, tetapi untuk melayani orang lain dan membangun jemaat. Dengan bimbingan Roh Kudus, kita dapat menggunakan talenta dan kemampuan kita dengan bijaksana untuk kemuliaan Tuhan. Kelima, Roh Kudus meyakinkan kita tentang keselamatan. Dalam Roma bab 8 ayat 16, dikatakan bahwa Roh Kudus bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Terkadang kita meragukan keselamatan kita atau merasa tidak layak, tetapi Roh Kudus hadir untuk mengingatkan dan meneguhkan bahwa kita telah ditebus oleh darah Kristus dan memiliki jaminan hidup yang kekal. Akhirnya, Roh Kudus menolong kita dalam doa. Dalam Roma bab 8 ayat 26-27 tertulis bahwa ketika kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa, Roh Kudus sendiri yang memohon untuk kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ini menunjukkan betapa besar kasih dan kepedulian Roh Kudus dalam hubungan kita dengan Allah. Ia memperkuat doa-doa kita dan menjembatani keterbatasan kita di hadapan Allah.